Bismillahirrahmanirrahim. Meyakini itu yang terbaik. Baru muncul hadis al-imanu bil qada wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Beriman, meyakini takdir itu yang terbaik akan menghilangkan rasa khawatir tentang masa depan dan juga rasa menyesal atau sedih tentang masa lalu. Itu healing buat anak muda. Itu self healing. Itu self awareness. Barulah dengan itu kalian bisa self improvement, mengembangkan diri kalian. Gak bisa kalian self improvement dengan memprotes takdir. Gak bisa kalian self improvement masih dengan mempertanyakan kenapa harus begini. Gak bisa. Saya pulang dari Mesir, beres kuliah di Mesir, saya pulang ke ke kampung istri saya di Jawa Timur. Di Jawa Timur 6 bulan baru istri saya diundang untuk ngajar bahasa Arab di Bandung karena istri saya juga di Mesir, dia ngajar di Bandung. Pas saya sampai di Bandung awal-awal, kita tinggal tuh di rumah tempat pembuangan sampah. Karena kita nggak sanggup ngontrak rumah ya, jadi kita tinggal di sebelah pembuangan sampah. Kak Buni tahu banget lokasinya, itu masih kumuh sampai sekarang. Kalau saya mempertanyakan takdir, saya waktu itu mungkin akan bertanya kenapa kayak gini? Kenapa saya saking miskinnya pernah makan sampah loh? Nasi yang dibuang orang, karena saya lapar banget 3 hari gak makan, saya cari nasi bekas buangan orang yang masih layak dimakan, saya makan. Kenapa harus kayak gitu? Kalau mau mempertanyakan takdir, gak nerima, walaupun saya percaya itu dari Allah, tapi pertanyaannya kenapa? Kan itu berarti belum nerima ya, baru percaya ya. Tapi karena saya beriman, gak mungkin sia-sia, gak mungkin ini buruk, pasti ada kebaikan di dalamnya. La'allahu khair, bahasa kita semoga ada hikmahnya, kan gitu ya. Saya percaya banget itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Kok bisa gitu? Karena Allah lebih tahu sedangkan kalian enggak tahu. Jadi jangan sok tahu. Kalimat terakhir bukan ayat ya. Itu tafsir. Jangan dibilang mana ayatnya, jangan sok tahu, nggak ada ayatnya. Kalimat terakhirnya cuma sampai Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Kesimpulannya jangan sok tahu, udah ikut aja, tapi ikhtiar. Jangan qadariyah yang mengandalkan ikhtiar tapi nggak percaya Allah. Jangan jabariyah yang pasrah-pasrah aja nggak mau ikhtiar. Jadilah ahlus sunnah wal jamaah di tengah-tengah. Kita ikhtiar, Allah yang menentukan, kita percaya ketentuan Allah itu yang terbaik. Dan Allah menghargai ikhtiar kita. Jadi teman-teman, pas waktu itu saya percaya ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Apa kebaikannya? Hari ini saya ngerti. Kalau saya waktu itu punya kerjaan ngajar di kampus atau ngajar di madrasah seperti istri saya, mungkin saya nggak akan pernah bikin dakwah tren anak muda, yaitu tren hijrah, nggak akan pernah. Karena saya udah fokus aja ngajar di akademis, dunia akademis, jadi nggak masuk ke dunia out of the box-nya anak muda gitu. Karena saya nggak ngajar di kampus, nggak di dunia akademik, saya harus muter otak nih, bikin apa nih? Saya mencoba untuk nerjemahin buku, ternyata nggak ada yang mau nyetak. Saya nulis buku, nggak ada yang mau nerbitin. Akhirnya karena nggak ada yang mau nerbitin buku saya terbitin sendiri. Jadilah saya pengusaha penerbitan dan percetakan. Udah alhamdulillah stabil, settle dengan usaha percetakan. Naik lagi saya bikin usaha jual beli pulsa. Waktu itu belum kayak sekarang ya, ada di mana-mana dulu masih susah. Saya punya 60 cabang jual beli pulsa di Bandung dalam hitungan bulan. Dari situ naik lagi jual beli mobil second karena saya hobi mobil, beli jual jual. Udah gitu naik lagi ke properti, main di properti. Dari mana? Dari awalnya karena nggak keterima ngajar di kampus, nggak keterima ngajar di madrasah. Soalnya pemikirannya agak beda orang ini satu. Jadi nggak kayak apa ya, nggak bisa, mungkin nggak bisa ikut yang mainstream, senangnya yang
anti mainstream dan out of the box. Akhirnya karena alhamdulillah saya jadi programmer dakwah, nggak jadi ngajar aja, saya banyak bikin program. Saya bikin sekolah di Tuban, Jawa Timur. Sekarang jadi sekolah terbesar di Tuban, milik Bupati Tuban. Dulu belum jadi bupati, namanya Bina Anak Soleh. 6 bulan saya di sana, saya bikin sekolah. Sampai jadi wakil kepala sekolah, saya hijrah ke Bandung, bikin lagi program di Salman ITB, namanya Rumah Quran. Jadi program Rumah Quran. Sekarang saya bikin dakwah tren. Jadi bukan bikin pesantren, tapi menyebarkan pesan lewat tren. Makanya pelesetannya pesan underscore tren. Pesannya apa? Hijrah. Tapi hijrah ini jangan jadi ceramah, harus jadi tren lifestyle-nya anak muda. Bikinlah tren hijrah 2015. Sampai sekarang masif tren hijrah di seluruh Indonesia. Dan nggak boleh kita bikin cabang. Jadi pemuda hijrah nggak ada cabang, cuma ada satu di Bandung. Kenapa? Karena yang besar itu gagasan, bukan yayasan. Yayasannya kecil, dia sebagai vehicle, sebagai operator, tapi gagasannya yang dibesarkan. Milik semuanya, masing-masing punya nama sendiri-sendiri. Muncullah Hijrah Fest, muncullah komunitas hijrah di seluruh Indonesia, dan dia berkembang improvement sendiri-sendiri. Tren hijrah itu namanya dakwah tren. Setelah dakwah tren 8 tahun, sekarang kita bikin pesan underscore tren, kawasan anak muda. Yang pertama ada di situ apa? Sekolah Rimba Indonesia, SD gratis. Kenapa Ustaz bikin SD gratis? Karena anak saya masuk SD. Kok bikin sekolah sendiri Ustaz? Soalnya di sekolah yang lain, anak saya disuruh potong rambut. Saya pengen anak saya gondrong. Soalnya kalau gondrong itu keren. Dan Nabi juga kan rambutnya sepundak. Dan nggak jorok, nggak keurus, tetap rapi, tetap berminyak, tetap indah, tetap good looking ya. Makanya saya pengen Yahya itu rambutnya gondrong, agak ikal, ala-ala pantai banget lah. Pas masuk ke TK sama gurunya disuruh potong rambut, saya bilang ya udah bikin sekolah. Bikinlah sekolah Rimba Indonesia, tagline-nya di sini boleh panjang rambut. Emang kalau orang yang gondrong itu gak rapi, ya tergantung dia ngerawat rambut ya. Ada yang pendek tapi nggak bersih misalnya, tapi yang panjang bersih bisa aja. Akhirnya bikin sekolah Rimba. Tahun ini karena anak saya ada yang masuk SMA, bikin lagi sekolah SMA gratis namanya 20 Mind Sociopreneur School. Kurikulumnya dari mana? Kita kombinasi. Satu dari PBB, SDGs. Jadi Sustainability Development Goals. Jadi ada kayak goals tentang masalah sustainability lifestyle, kita masukin dalam kurikulum. Terus ada Global Change Maker. Terus ada namanya Asoka, juga tentang change maker. Terus pastinya dari Islam, karena kita menguasai di bidang itu. Jadilah sekolah 20 Mind dengan tagline Success Before 20. Kenapa sukses harus tunggu 30 tahun dulu? Sebelum 20 tahun dia bisa jadi CEO kok. Dia bisa punya business owner. Dan kita punya banyak cerita tentang itu. Dan kita punya komunitas atau ekosistem yang bisa kayak gitu bikin. Itu adalah hikmah. Itu adalah takdir terbaik dari saya nggak keterima ngajar di kampus, nggak keterima ngajar di madrasah. Yang keterima berarti itulah takdir terbaik dia. Saya nggak keterima, itulah takdir terbaik saya. Begitu orang yang beriman kepada takdir, bukan cuma percaya, bukan cuma nerima, tapi beriman, meyakini takdir itulah yang terbaik untuk dia. شكرا هديت قلبي شكرا